Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Yang di rumah ada sukacita. Haleluya. Bagi hari ini kita menyembah Tuhan yang hidup, amin. Bagi hari ini kita menyembah Tuhan yang sudah membuktikan kuasanya. Dia bisa naik ke surga, bukan untuk meninggalkan kita sendiri, tapi Tuhan naik ke surga karena menyediakan tempat bagi kita, amin. Dan saya yakin dan percaya kelak nantinya Tuhan sendiri yang akan menjemput kita, amin. Amin, ada amin Bapak Ibu. Hari ini berikan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Oh, haleluya, 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 haleluya. Pagi hari ini kami umat-Mu datang ke tempat ini Tuhan, karena kami rindu menyembah-Mu, karena kami rindu Tuhan memuja-Mu di tempat ini, karena kami telah melihat Engkau mengerjakan segala sesuatunya sempurna atas kami. Engkau bersedia disalib karena dosa-dosa kami. Engkau membuktikan kuasa-Mu, Engkau bangkit Tuhan, untuk memberikan satu pengharapan buat setiap kehidupan kami. Dan kalau hari ini Tuhan kami ada di tempat ini, karena kami imani Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan Engkau naik ke surga, bukan untuk meninggalkan kami, tapi Engkau menyediakan tempat buat kami. Kami rindu memuji-Mu, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Mari Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Bukan karena kuat gagah kami, tapi semuanya karena kasih karunia, belas kasihan Tuhan atas kami Tuhan. Ini kami umat-Mu, urapi dengan Roh-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, karena segala sesuatunya boleh hanya terjadi karena kuasa-Mu. Oh haleluya, 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 haleluya. Di dalam nama Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri
tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu Tuhan, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Tuhan. Kau layak disembah, layak. Sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja.
tidak ada nama lain yang olehnya kami dapat diselamatkan selain nama Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari saya undang semuanya cepat bangkit berdiri. Layak terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Tuhan, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Oh, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Amin.
layak Tuhan, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Ini pengakuan kami, pengakuan umat-Mu Tuhan di hadapan-Mu saat pagi hari ini, bahwa Kaulah Raja kami, Raja di atas segala raja, yang kami agungkan dan kami muliakan di tempat ini. Engkau layak terima segalanya Tuhan, Engkau layak terima segalanya. Ini kami, ini semua yang ada di hidup kami, ini semua yang karena kasih karunia-Mu atas hidup kami Tuhan, boleh ada di tempat ini. Kami mau persembahkan di hadapan Tuhan, lewat pujian penyembahan, lewat keinginan hati kami mendengarkan suara-Mu. Dan di atas itu semua Tuhan, terus bawa kami masuk dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Terima kasih, segala puji dan hormat mulia kebesaran hanya bagi Tuhan. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu, ada sukacita menyembah Tuhan hari ini ya Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus sudah mengerjakan segala sesuatunya, amin. Dia naik ke surga menyediakan tempat buat kita, amin. Ada amin. Dan kelak kita akan dijemputnya, amin. Dia akan datang kedua kali menjemput kita, amin. Haleluya, ada sukacita. Lebih lagi sorak-sorai di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kuasa maut, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Sebab musuh telah ditaklukkan oleh apa? Oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit,
pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya, berikan sorak-sorai lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Yesus telah menyatakan, amin, menyatakan kuasanya. Haleluya, percaya? Menyatakan kuasanya, amin. Haleluya, Dia telah menyatakan. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita, bahkan diberi kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Katakan wow, haleluya. Wow, 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 wow. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Oh, bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat perkasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Wow, 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 wow. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Mari saya undang yang bertugas.
Haleluya. Mari kita sebelum memberikan yang terbaik pada Tuhan, kita akan berdoa lebih terdahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kasih karunia-Mu. Dan kami juga bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami bisa merayakan kenaikan-Mu. Itu adalah tanda bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau menyediakan tempat buat kami. Dan kami percaya kami semua akan berada di sana bersama-sama dengan seluruh orang suci dan segala orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka kami akan diselamatkan dan kami akan mendapatkan kerajaan surga. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Di tengah kami memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau mengerti dan Engkau akan melimpahi kami dengan berkat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan ajari kami untuk kami dapat memberikan yang terbaik kepada-Mu. Sebab kalau kami memberi bukan karena kami kekurangan, tapi justru kami akan berlimpah-limpah. Dan kami akan merasakan berkat-Mu hari ke hari. Dan setiap hari mujizat-Mu akan kami rasakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan segala pujian dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Nanti saya yang sudah memberi, saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi dan di surga. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, haleluya. Oh, oh.
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus, dimuliakan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya, 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 Roh Kudus, haleluya, haleluya, haleluya. rindu dekat, rindu dekat, rindu dekat. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Guntur, saya bilang bersama menjadikan doa. Pak Guntur, haleluya, haleluya. Bapak Guntur, haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Bapak. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapak kami mengucap syukur padamu Bapak, Oh, di mana Engkau telah menuntun Yesus, kami haleluya. dari rumah untuk ibadah di tempat ini Bapak. Oh, haleluya. Dalam ibadahmu Bapak, Ya Yesus, haleluya. peringatan hari kenaikan Isa Al-Masih Bapak, kenaikan Tuhan Yesus Kristus Bapak. Tuhan, Haleluya. kami telah memuji Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. berikan suatu Ya Tuhan, hati yang haleluya, indah Bapa. haleluya. Tuhan, Yesus, jauhkan dari kuasa-kuasa gelap terima yang kasih akan Tuhan. ada di sekeliling kita Bapa, sekeliling kami. Kami patahkan Tuhan, segala roh jahat semuanya yang Bapa, membutakan, kami tengking tidak mau di dalam mendengar nama firman Tuhan Yesus Kristus tidak Bapa, kami patahkan dengan kuasa darah-Mu Bapa. dalam nama Yesus, Kuasa hancurkan. iblis Bapa Haleluya, keluar haleluya. dari Segala hati kami pekerjaan maupun setan ruangan ini Tuhan yang Bapa. membutakan mata Tuhan, hati puji syukur kami, Yesus, terima kasih yang Bapa. membuat kami tidak percaya, ragu-ragu. Segala doa dan permohonan kami, Haleluya. kami balaskan dalam nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Silakan duduk. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini saya ucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, setelah Yesus bangkit 40 hari lamanya Yesus menyatakan dirinya. Yesus menjumpai murid-muridnya dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya jangan lagi ragu-ragu, jangan lagi bimbang, tetapi mereka harus tahu bahwa Tuhan sesungguhnya hidup untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur pada Tuhan karena kita menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang sudah mati dan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Puji Tuhan, itulah yang kita sembah. Saudara, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53, kita bangkit berdiri. Nanti tetap saya minta tolong Pak ada Ian. Oh iya. Ya, ini ada suara baru ini. Pak Yan. Saudara Yan. Mas Yan. Ya. Kita baca bersama-sama ayat ini. Ya. Kita baca bersama-sama Yohanes pasalnya yang Lukas pasal 24 ayat 50. Nanti sudah Yan untuk tampil. Ini sebenarnya anak yang lama ya, tapi
seringkali muncul dan tenggelam karena memang kerjaannya di luar kota, ya. Lukas 24 ayat 50. Setelah kita ketemukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Silahkan duduk, puji Tuhan. Saudara, ini peristiwa yang ditulis oleh Injil Lukas, ya, tentang kenaikan Tuhan Yesus, dan saya beri judul kenaikan Tuhan Yesus memberkati mereka. Sebab di sini kita lihat pada saat Yesus Kristus mau naik ke sorga, ya, di bukit Zaitun dekat dengan di Betania, dekat bukit Zaitun di Yerusalem. Saudara yang dikasih Tuhan, maka Yesus terangkat ke sorga sambil mengangkat tangannya memberkati mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersyukur Allah kita Allah yang selalu memberkati. Ya, bukan saja setelah ada perpisahan mereka diberkati, ya, sebelum terangkat mereka diberkati, tapi setelah terangkat pun tangan Tuhan selalu memberkati mereka semua, yaitu murid-muridnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Sebab Yesus Kristus datang dari sorga, dari Bapa, dan dia juga datang ke dunia untuk melaksanakan tugasnya, dan dia setelah selesai bertugas, dia pergi kembali kepada Bapaknya. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 28. Yohanes 16 ayat 28. Ya. Yohanes 16 ayat ke-28. Ya, dibuka aja enggak apa-apa. Supaya bisa terang. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ya. Saudaraku, aku datang dari Bapa. Yesus memang diperintahkan dia datang dari sorga, bukan dari dunia, tapi dia datang dari Bapa. Ya, dan dia datang ke dunia untuk melaksanakan tugas tentunya, yaitu untuk menyelamatkan. Setelah itu dia meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Sudah, jadi Tuhan Yesus adalah orang yang teratur. Dia pergi dari Bapa, datang dari Bapa, dia melaksanakan tugas, setelah tugasnya selesai, dia juga kembali kepada Bapa. Sudah, tidak kacau, ya. Ada orang yang kacau, dia tidak tahu mengerti tugasnya, dan dia tidak tahu dia datang dari mana, tapi akhirnya dia tidak kembali kepada Bapa. Ya, dia kacau. Sudah, tetapi Tuhan Yesus teratur. Dia datang dari Bapa ke dalam dunia, dan dia menyelesaikan tugasnya untuk menyelamatkan umat manusia. Setelah tugasnya selesai, dia pulang kembali kepada Bapa. Sudah, itulah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Saudaraku, jadi memang harus kembali kepada Bapa karena ia sudah menggenapi semua tugas yang diberikan oleh Bapaknya. Selanjutnya tugas tersebut harus dilanjutkan kepada kita, ya, murid-muridnya, sampai ia datang kembali. Saudaraku, kita diutus dari Tuhan Yesus. Yohanes 20
ayat 21. Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat ke-21. Ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. aku juga sekarang mengutus kamu. Jadi sudah kita diutus oleh Tuhan. Seperti Tuhan diutus oleh Bapa, sekarang tugas ini Tuhan sudah naik ke sorga. Kepercayaan untuk memuliakan Tuhan, untuk kita menjadi alatnya Tuhan, yaitu kita mengabarkan damai sejahtera, mengabarkan kabar baik kepada dunia, ini ditugaskan kepada kita. Sebab Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, jadi saudara dan saya yang menjadi murid-muridnya Tuhan, sesungguhnya kita mendapat mandat untuk diutus mengabarkan kabar keselamatan. Seperti minggu yang lalu, ya, kita dengar tentang firman Tuhan bahwa kita harus berdiri menjadi saksinya Tuhan. Ya, puji Tuhan, sudah harus mengerjakan pekerjaan dari Tuhan, melanjutkan ya apa yang sudah Tuhan kerjakan, keselamatan bagi umat manusia, tapi masih banyak yang belum diselamatkan, masih banyak yang belum dengar, dan tugas itu diberikan sekarang kepada kita. Puji Tuhan, sehingga Tuhan berkata, pergilah kamu, beritakan Injilnya kepada semua bangsa, supaya mereka setelah percaya, dibaptis, dan diajar. Ya, diajarkan. Sudah, minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Ibu Gembala. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yaitu tempat kenaikannya, di mana Yesus naik itu di Betania, dekat Yerusalem, ya, di sekitar Bukit Zaitun. Betania artinya rumah duka. Ya, sedangkan Bukit Zaitun adalah awal penderitaan Yesus waktu dia masuk di dalam Taman Getsemani. Di Bukit Zaitun Yesus harus mengalami penderitaan. Di sini mempunyai arti orang-orang yang ingin masuk dalam surga, yang akan kembali kepada surga, harus melewati rumah penderitaan, harus melewati duka dan sengsara, baru kita memasuki sukacita dari Tuhan. Dan nanti Tuhan Yesus juga datang kembali pada Bukit Zaitun. Ya, kita baca Zakaria 14 ayatnya yang keempat. Zakaria yang ke-14 ayat yang keempat, seperti apa yang Tuhan katakan, Yesus naik dari sana dan dia juga nanti akan datang juga dari sana. Zakaria pasal 4 ayat ke-14. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Terbalik, pasal 14 ayat yang keempat. Pasal 14 ayat yang keempat. Zakaria pasal 14 ayat yang keempat. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan setengah lagi ke selatan. Ya, Tuhan kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Di sanalah Tuhan Yesus ya naik, dan di sana juga Tuhan Yesus akan datang kembali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kata-kata perpisahan yang ditunjukkan kepada Tuhan Yesus, ya, bahkan mereka tadinya didahului
ya. Mereka yang disebut adalah murid-murid Tuhan, ya. Murid-murid Tuhan yang didahului hidupnya dengan penuh ketakutan, ya. Waktu berkumpul pun mereka takut sehingga mereka kunci pintunya, ya. Mereka takut dengan pembesar-pembesar orang Yahudi, yaitu kepala-kepala ibadah orang Yahudi, tokoh-tokoh agama, serta ahli-ahli Taurat. Mereka takut, ya. Tetapi kita lihat setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, waktu Yesus bangkit dan Yesus menyatakan diri kepada mereka, maka mereka sudah rasa takut itu sudah sirna. Pengharapan mereka mulai bangkit. Ya, tadinya mereka dihantui dengan rasa takut, dihantui dengan rasa khawatir, tetapi sekarang tidak demikian seperti yang dikatakan di dalam ayat-ayat tadi. Ya, coba kita baca situasi keadaan yang dialami murid-murid pada saat itu. Kita bisa melihat di dalam Injil Lukas tadi, pasalnya yang ke-24 ayat 51. Lukas pasal 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ya, waktu Tuhan Yesus mau terangkat ke sorga, dia memberkati dengan tangannya dan dia naik ke sorga. Terus ayat 52. Ayat ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya, tadinya mereka penuh kekhawatiran, ketakutan, bahkan mereka banyak ragu-ragu menghadapi Tuhan Yesus. Dipikirnya hantu. Ya, apa benar Yesus yang dia bergaul selama 3,5 tahun, sekarang dia bangkit? Karena dia lihat dengan kepala mata mereka sendiri bahwa Yesus sudah disalibkan dan tubuhnya hancur. Tetapi kenyataannya dia sekarang melihat Yesus bangkit dan banyak orang yang menyaksikan. Pertama-tama perempuan Maria Magdalena, mereka hampir tidak percaya apa yang dikatakan mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, karena kenyataannya Yesus sudah disalibkan dan mati. Saudaraku, dikuburkan. Tetapi Yesus memang sudah pernah berulang-ulang kali mengatakan, anak manusia harus menderita, disalibkan. Ya, dan hari yang ketiga mati dikuburkan, hari yang ketiga bangkit. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya sekarang kita melihat di sini, mereka sujud menyembah kepada Yesus. Tidak ragu-ragu lagi. Tadinya dia banyak orang menjauh dari Tuhan. Tapi setelah lihat kuasa kebangkitannya, kuasa penampakannya yang membuktikan dia hidup, maka pada akhirnya mereka, ya setelah Yesus terangkat ke sorga, dikatakan firman Tuhan, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apa? Sangat bersukacita. Ya. Tadinya penuh ketakutan, tadinya penuh kecemasan, mereka takut, mereka khawatir, tapi sekarang berubah dengan tidak tedeng aling-aling. Mereka berani sujud kepada Tuhan dan mereka sangat bersukacita. Kehidupan orang yang percaya, yang meyakini bahwa Yesus itu Allah yang hidup dan bangkit, maka hidupnya penuh sukacita. Amin, saudara. Ya, tidak berwajah muram, tidak berwajah murung. Ya, seperti murid-murid Tuhan yang sudah waktu itu tidak kehilangan pengharapan.
dia pulang ke Emmaus dengan wajah yang muram. Kehidupan Kristen sesungguhnya mesti harus ada hidup yang penuh sukacita. Amin. Apalagi kita tahu bahwa Yesus naik ke surga dengan menadahkan tangannya. Artinya Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Amin, saudara. Haleluya. Hidup penuh sukacita. Bagaimana saudara hari-hari ini? Apa sukacita? Haleluya. Sukacita apa karena kita diberkati saja? Tidak ya. Kita memang diberkati. Pasti kehidupan anak Tuhan diberkati. Ya pasti itu saya. Puji Tuhan. Nanti kita akan lihat bagaimana orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, luar biasa di mana Tuhan mengangkat tangannya dan mengucapkan berkat diberkati. Ya, saudara, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tidak ada yang sedih hatinya, tapi dengan penuh sukacita. Dan hati mereka juga penuh kasih kepada Kristus. Sehingga Alkitab mengatakan mereka menyembah kepada Tuhan. Tidak hanya menyembah, tapi senantiasa setia ke bait Allah dan memuliakan Allah. Pada ayat selanjutnya, coba ayat 53. Lukas 24 ayat ke-53. Ya. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Mereka senantiasa di dalam bait Allah. Sudah, jadi selalu ada dalam bait Tuhan. Tadinya dia takut dengan tokoh-tokoh agama. Yahudi ini ibadah itu mereka masih kumpul dengan tokoh-tokoh Yahudi. Sudah ya. Bukan zamannya Tuhan Yesus ada punya gereja sendiri, enggak. Ya. Dia masih dalam gereja atau dalam tempat bait Allah. Ya, tempatnya kebaktiannya orang Yahudi. Sudah, jadi senantiasa berada dalam bait Allah. Padahal dahulunya apa? Takut. Ya. Dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Selalu memuji Tuhan. Selalu memuliakan Tuhan. Bagaimana saudara suka memuliakan Tuhan? Kalau diajak tadi Pak Sigit menyampaikan ayo kita bersuka cita. Ayo kita memuliakan Tuhan. Ya. WL mengajak kita bersuka cita. Ya, tapi kadang-kadang ya kita masih berat. Tangannya untuk tepuk tangan pun berat. Ya. Sudah, padahal di sini dikatakan senantiasa mereka dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Memuliakan Allah, saudara. Puji Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Allah. Seperti dalam perjanjian lama dikatakan, hei semua yang bernafas, muliakan Allah, pujilah Tuhan. Ya, muliakan Tuhan, bertepuk-tepuk tanganlah. Ya. Coba kita baca, ya bagaimana Mazmur 150. Haleluya. Paling akhir. Mulai ayat yang pertama. Mazmur 150 ayat pertama. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan, ini bahasa dari sana surga. Haleluya. Ya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Ya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Ayat kedua, pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia karena dengan keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Ya. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Ya, segala alat musik dibunyi-bunyikan ya bersama-sama ya dengan serasi ya. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Ya. Pujilah dia dengan permainan kecapi ya, dan seruling. Biasanya ada tari-tarian anak-anak remaja. Ayo anak-anak remaja kembali untuk tampil dengan tari-tarian ya. Tio, bangkitkan anak-anak remaja supaya kembali untuk menari-nari. Ini pujilah Tuhan, orang yang bersuka cita. Amin. Terus? Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Ya. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberi nafas oleh Tuhan, diberi Roh Kudus. Ya, kita selayaknya memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Seperti tadi dikatakan, Yesus yang bangkit, murid-muridnya, mereka yang melihat kuasa kebangkitannya, yang sudah melihat Tuhan yang hidup, maka hidupnya penuh sukacita, tidak lagi penuh ketakutan, kekhawatiran, tapi menyembah Tuhan, memuji Tuhan, setia dalam bait Allah yang memuliakan Dia. Puji Tuhan, penuh sukacita dari Tuhan. Ya, haleluya. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Bahkan Tuhan memberkati. Tadi kita melihat, ya, Tuhan mengangkat tangannya, memberkati seperti imam besar saat memberkati bangsanya. Imamat 9 ayat 22. Imamat 9 ayat 22. Ya. Imamat 9 ayat ke-22. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, Ya. lalu memberkati mereka, kemudian turunlah ia. Setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Puji Tuhan, jadi Tuhan datang, ya. Kalau kita mengangkat, di sini dikatakan seperti Harun imam besar yang memberkati bangsanya. Demikianlah Tuhan juga tidak melupakan kita umatnya. 12 murid Tuhan, ya, sebagai wakil dari bangsa Israel, ya, suku-suku Israel, mereka diberkati, dikasih oleh Tuhan, ya, dengan luar biasa. Saudaraku, dan seperti Yakub juga memberkati anak-anaknya. Sebelum Yakub mati, anak-anaknya dikumpulkan untuk diberkati, ke-12 suku ini. Demikianlah Tuhan Yesus memberkati, ya, kita murid-muridnya, memberkati, ya, saudara dan saya. Puji Tuhan, ya, kata-kata berkat, ya, mereka diberkati, kata-kata berkat atas kehidupan pengikut-pengikutnya, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, berkat itu merupakan jaminan, perlindungan dan pimpinannya atas mereka. Berkat, bahasa Yunaninya dikatakan eulogia, artinya satu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaannya berhasil. Ya, Ulangan 28 ayat 12. Ulangan 28 ayat 12. Ulangan pasal 28 ayat ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Tuhan membukakan perbendaharaan yang melimpah, ya. Yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ya, jadi akan diberkati, engkau akan diberkati Tuhan, sehingga engkau tidak meminta pinjam, tapi memberkati segala bangsa. Engkau sendiri akan meminjami. Setelah ini luar biasa, karena Tuhan memberkati kita, umatnya. Ya, engkau bukan turun, tapi terus naik, bukan jadi ekor, tapi menjadi kepala. Dan berkat Tuhan juga merupakan kehadiran Allah bersama dengan kita. Kejadian 26 ayat 3. Kejadian 26 ayat 3. 26. Kejadian 26 ayat ke-3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, Ya, maka aku akan menyertai aku engkau akan menyertai engkau, dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini,
dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ya, ini berkat penyertaan Tuhan ya yang diberikan kepada Tuhan lewat Ishak, dan nanti akan turun temurun. Ishak seorang yang diberkati. Kata firman Tuhan, semakin hari semakin kaya, semakin diberkati Tuhan. Anak Tuhan Yesus ya sekali lagi bukan turun tapi terus naik. Ya, terus naik bukan turun. Ya. Saya tangannya salah. Naik turun. Kita semakin naik bukan turun, semakin diberkati. Amin, saudara. Haleluya. Ya. Saya masih akan melihat saudara-saudara dan saya yang setia kepada Tuhan, ya, beribadah kepada Tuhan, yang melakukan firman Allah. Kata firman Tuhan, bukan turun tapi terus naik. Ya, seperti Ishak ini, hari demi hari hidupnya semakin diberkati karena ada penyertaan Tuhan. Ya. Berkat Tuhan, pemberian Allah merupakan kekuatan, kuasa dan pertolongannya. Ya, selalu ada kuasa, ada pertolongan, ada kekuatan dari Tuhan. Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat ke-16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Iya, aku berdoa supaya menurut kekayaan dan kemuliaannya mengkuatkan, meneguhkan kamu oleh roh dalam batinmu. Puji Tuhan. Jadi Tuhan akan berikan kuasa, meneguhkan, bahkan mengkuatkan, menolong kita. Kolose 1 ayat 11. Kolose 1 ayat 11. Kolose 1 ayat 11. Kolose 1 ayat ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Iya, puji Tuhan. Kau akan dikuatkan oleh kekuatan kuasanya, kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan pasti itu akan berikan pertolongannya kepada kita. Puji Tuhan. Dan saudara, ya, berkat Tuhan itu akan mengerjakan pekerjaan Allah dalam hidup kita untuk menghasilkan kebaikan. Ya, Filipi pasal 2 ayat 13 akan menghasilkan kebaikan. Filipi 2 ayat 13. Filipi pasal 2 ayat ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, Allah yang akan mengerjakan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita menurut kerelaannya. Ya, Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Puji Tuhan, itu akan menghasilkan tentunya kebaikan untuk yang melayani Tuhan. Saudaraku, ya, Tuhan sekarang menghadapkan kita berkat seperti tangan Tuhan yang terus memberkati kepada kita, ya, saudara. Jadi walaupun berpisah kita dengan Tuhan, tidak lagi dengan duka, tidak lagi dengan sedih, tapi penuh sukacita. Ini herannya murid-murid Tuhan, ya, walaupun berpisah, sebab dia tahu perpisahan ini hanya sementara dan dia nanti akan datang lagi menjemput kita masuk ke dalam kerajaannya. Kata firman Tuhan, jangan kamu berduka cita, ya, jangan kamu bersedih hati, jangan kamu khawatir. Dia yang datang kepada Bapa, dia mengerjakan rumah. Ya, dan kalau rumah itu selesai, dia akan menjemput kita dan kita akan dibawa ke sana.
Jadi lebih baik ya ada perpisahan. Karena dengan perpisahannya itu Tuhan dia mengerjakan karyanya di sorga. Di dunia dia sudah mengerjakan karya keselamatan, di sorga dia mengerjakan tempat bagi kita. Nanti kalau selesai rumahnya dan dia akan menjemput kita, kita akan dibawa ke sana. Itu Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 ya sampai 3. Yohanes 14. Yohanes pasal 14 ayat ke-1. Janganlah gelisah hatimu, Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. untuk mempersiapkan, menyediakan tempat bagimu. Ayat Dia ketiga. pergi mempersiapkan tempat untuk kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Telah menyediakan tempat bagimu. aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, Ya, kalau tempat itu sudah siap, dia akan datang kembali menyediakan tempat bagiku, ya. supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana Tuhan berada, kamu juga berada. Orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, ada tempat di sana. Sebab itu sudah tidak usah khawatir. Ya, sudah jangan berbangga kalau punya rumah seperti istana di dunia. Sebab semuanya akan ditinggalkan. Tapi juga jangan berkecil hati, sudah kalau belum punya tempat di dunia ini, masih kontrak, masih kos. Ya, sebab ternyata kita disediakan tempat di sana, tempat yang tidak akan layu, tempat yang tidak akan musnah, tempat yang luar biasa Tuhan sediakan bagi kita. Tidak ada tangisan, tidak ada duka cita, tapi yang ada sukacita. Seperti tadi dikatakan, mereka sangat bersuka cita. Puji Tuhan. Jadi saudara, jangan gelisah hatimu, jangan sedih hatimu, juga jangan saudara sombong hatinya. Kalau saudara di sini diberkati, tetap saudara rendah hati. Amin. Ya, biasanya kalau belum diberkati rendah hati, tapi setelah diberkati jadi sombong. Itu yang berbahaya, saudara ya. Tuhan katakan orang yang sombong akan direndahkan. Ya, saudara ya. Mungkin saudara berkata, aku enggak sombong kok. Iya, enggak sombong. Sama sesama mungkin enggak, tapi sama Tuhan seringkali sombong. Setelah diberkati, tinggalkan Tuhan. Jauh dari Tuhan. Ya. Itu sombong di hadapan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Tapi sudah mestinya semakin diberkati, semakin sudah lebih mengasihi Tuhan, cinta sama Tuhan. Karena apa? Hidup kita ini memang karena ada berkat Tuhan, tangan Tuhan yang selalu memberkati umatnya. Coba kembali dibaca, saudara ya. Pasal ayat 50 tadi. Dalam 24 Injil Lukas pasal 50 diberkat ulang baca. Ya ini. Lukas pasal 24 ayat ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota Keluar kota yaitu di Betani. sampai dekat Betania. Ya, Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sedikit lagi ayat yang di 51, sedikit lagi. Ayat ke-51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, Sedang memberkati mereka. ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Iya. Sudah tetap ketika mereka sedang memberkati. Jadi sudah ingat, sudah diberkati Tuhan, ya. Secara faktual sudah diberkati karena Tuhan sudah berkata. Dia sambil mengangkat tangannya dan diberkati sudah. Puji Tuhan. Ya, jadi dia tidak berpisah dengan kita, kamu hidupmu karepmu. Ya, enggak, tapi Tuhan
Ya, mengangkat tangannya dan diberkati mereka. Saudara dan saya orang yang ditebus oleh Tuhan, yang sudah jadi miliknya Tuhan. Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati. Amin. Yakinlah itu, saudara ya. Makanya ada nyanyian, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Ya, terus siang berganti malam, aku diberkati. Puji Tuhan, saudara. Yakin, saudara ya, anak Tuhan itu ya memang kita bukan hanya berkat-berkat jasmani saja, tapi sebenarnya Tuhan memberkati kita ini berkat kerajaan surga. Kita dapat surga itu karena anugerah Tuhan. Kamu diselamatkan, kamu ditebus karena anugerahnya, bukan karena kepintaranmu, bukan karena kesalehanmu, kebaikanmu, tapi karena anugerah Tuhan, karena beriman kepada Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 8. Haleluya. Efesus 2 ayat 8. Ayat yang terkenal. Efesus 2 ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, Bukan hasil usahamu. tetapi pemberian Allah. Itu pemberian anugerah Tuhan. Karena anugerah saja kita diberkati dengan keselamatan. Ya, dengan kerajaan surga. Sudah angel untuk mencapai kerajaan surga, Tuhan. Susah. Ya, saya dulu waktu saya kepercayaannya masih belum kepada Tuhan Yesus, ya susah untuk mencapai keselamatan, untuk mencapai kerajaan surga. Bukan hal yang mudah, tapi dalam Yesus kamu karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman. Bukan hasil usahamu, bukan pemberian, bukan upayamu, bukan kesalehanmu, tapi karena kasih karunia, karena iman kepada Yesus. Sudah percaya karena Yesus memang sudah mati menebus dosa kita. Yesus memang sudah berkorban untuk menyelamatkan kita. Dan kita tinggal beriman kepada Tuhan. Sudah, kok enak? Cuma percaya saja. Memangnya percaya juga enggak gampang, saudara. Kadang-kadang kita disuruh percaya saja masih susah. Ada percaya yang bimbang tadi, ada yang percaya ragu-ragu, ada yang memang menolak mentah-mentah, enggak percaya, saudara. Saudara, jadi untuk percaya Yesus itu juga bukan hal yang mudah, saudara. Bukan hal yang mudah. Nanti sudah percaya lagi, enggak taunya dibenci sana sini. Saudara, bisa tahan enggak? Ya, saudara. Ya, waktu saya baru percaya sama Tuhan, wah semua membenci, bahkan keluarga membenci. Ya, semua teman-teman saya enggak ada yang dekat sama saya dijauhi. Ya, untungnya saya punya Tuhan Yesus dan punya saudara baru, yaitu sesama orang yang beriman. Kalau enggak tahan, saudara ya. Ya. Saya beli loh, nyata-nyata uang saya dilempar. Enggak laku, uangnya orang Kristen. Saudara, waduh ngenes sekali, saudara. Loh, saya beli bukan minta, saudara. Saya beli di teman saya yang dulu akrab dengan saya. Ya, saya beli. Ada uang dan uangnya itu masih uang bukan palsu, uang berlaku. Uang saya dilempar, enggak laku. Masih enggak boleh beli di sini. Waduh. Ya. Tapi ya sudahlah. Itu resikonya orang percaya Tuhan. Ya, makanya dikatakan dengan iman, dengan percaya kamu diselamatkan, bukan hasil usahamu, bukan hasil pemberian upaya kita, tapi pemberian dari Allah. Ya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, sekarang Tuhan menghadapkan kutuk dan berkat. Bagaimana kita bisa mendapatkan berkat Allah? Bagaimana kita hidupnya akhirnya, walaupun Tuhan sudah menengadahkan tangannya, diberkati, tetapi ya dalam perjalanan hidup kita ini,
kita mau pilih yang mana. Ya. Ulangan 11 ayat 26 28. 26 sampai 28. Ulangan, kitab Ulangan. Kitab Ulangan 11 ayat 26 dan sampai 28. Ulangan 11 ayat ke-26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk, saudara mau pilih yang mana? Berkat atau kutuk? Ya. Berkat, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang Ya. kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, kalau kamu pilih berkat, apabila kamu mendengar firman Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini. Jadi rahasianya untuk kita pilih berkat, kita harus suka mendengar firman Tuhan, perintah Tuhan yang disampaikan setiap hari. Puji Tuhan, saudara. Jadi setiap kita pilih berkat itu sebenarnya kita dengar firman Tuhan. Saudara, setiap kali, ya hari Minggu aja susah, saudara, apalagi setiap hari, saudara. Mari saudara kita dengar firman Tuhan setiap kali. Ya, saudara baca sendiri di rumah, tapi hari-hari tertentu kita harus ibadah dengar firman Tuhan. Ya, secara bersama-sama, secara kolektif, secara berkelompok kita bersama-sama beribadah. Perintah yang mendatangkan berkat. Ya, berkat apabila kamu mendengar perintah Tuhan Allahmu hari ini. Terus Ayat ke-28. Dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan ya, kalau Allahmu. kamu pilih kutuk, kamu tidak mau dengar. Ya, tidak mau dengar karena memang tidak bisa dengar atau menolak. Ya, sudah tidak mau dengar perintah Tuhan Allahmu. Ya, jadi tidak dengar itu karena memang tuli atau tidak mau dengar. Ya, tidak mau dengar. Jadi sudah, ini sudah ada roh penolakan. Jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan, jadi menolak. Sudah, setiap anak Tuhan sesungguhnya jangan ada roh penolakan untuk mendengar firman. Untuk mendengar tiap kali firman Tuhan, apalagi hari-hari ya sakral, ya seperti hari ini adalah merupakan hari di mana kita merayakan hari kenaikan. Ya, ada hari-hari yang memang hari khusus untuk umat Tuhan merayakannya. Ya, jangan tolak jika engkau tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Itu kita berarti pilih kutuk. Ya, milih kutuk. Terus. Dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Dan menyimpang, ya. Menyimpang dari jalan perintah Tuhan yang diperintahkan. Sudah, dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Ya, tidak mau dengar dan menyimpang. Ya, mari sudah berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bukan tergolong orang yang menyimpang, orang yang disesatkan. Ya, menyimpang perintahnya Tuhan seperti Yunus disuruh ke kanan, dia ke kiri. Suruh ke Niniwe, dia ke Tarsis. Sudah, ya, dia menyimpang jalannya. Ya, sudah disuruh ke kanan, ke kiri. Ya. Atau tidak mau dengar. Sudah, terus dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Dan sudah, ini kutuk orang yang mengikuti Allah yang lain yang tidak kamu kenal. Kita sudah mengenal Allahnya Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sekarang kita sembah. Sudah, ya. Ya, tentu hari ini saya tidak bisa hubungkan untuk saya sampaikan panjang lebar kenapa kok Allah Ishak, Allah Abraham, Ishak dan Yakub juga dengan Allahnya Yesus Kristus. Ya, sama dengan Yesus Kristus. Sudah, tetapi sudah yakinlah
Jangan sampai kita mengikuti Allah yang lain. Ya, Allah yang punya mata tapi tidak bisa melihat, punya tangan tidak bisa menolong, punya kaki tidak bisa berjalan, punya telinga tidak bisa dengar. Tapi kita punya Allah yaitu yang sanggup mendengar, sanggup menolong, yang sanggup bisa campur tangan dalam hidup kita. Ya, kita bukan pilih kutuk tapi pilih berkat. Kita baca juga Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Kita dihadapkan kehidupan yang beruntung atau kehidupan kematian dan kecelakaan. Ulangan pasal ke-30 ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini Ingat, aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan, kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. kematian dan kecelakaan. Ada dua yang kita harus pilih, kehidupan yang beruntung atau kematian dan kecelakaan. Ya. Terus, Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan. ya, kalau kita pilih kehidupan dan keberuntungan, dikatakan aku perintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Terus, Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya hidup menurut jalan yang ditunjukkan, itulah firman Tuhan, ya. dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, Hidup supaya berpegang pada perintah dan ketetapan dan peraturannya. Ya, sudah. Jadi jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Sudah harus dengar dan berpegang, ya. Sudah menurut dan berpegang perintah dan ketetapannya, peraturannya. Ya, jadi itu yang harus kita pegang. Ada 3. 1, mengasihi Tuhan, hidup menurut dan berpegang pada perintah dan ketetapan peraturannya. Terus, supaya engkau hidup supaya apa? Engkau hidup dan bertambah banyak dan kau bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu. diberkati oleh Tuhan Allahmu. Dengan jelas, saudara ya. Saudara ingin hidupnya bertambah banyak, bertambah diberkati oleh Tuhan Allahmu, yaitu kita mengasihi Tuhan. Jangan ada yang tidak mengasihi, tapi mengasihi Tuhan dan menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ya, jalannya berjalan bersama Tuhan, serta kita berpegang pada perintah dan ketetapan dan peraturannya. Puji Tuhan, hidupnya pilih hidup dan keberuntungan. Tapi kalau kita pilih kematian dan kecelakaan, coba kita baca selanjutnya. Di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ya, Tetapi jika hatimu berpaling jika hatimu berpaling, dan engkau tidak mau mendengar, tidak mau mendengar firman, ya, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain ya, dan beribadah kepadanya, ya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. ya, itu keadaannya, saudara ya. Engkau tidak akan selamat, engkau akan binasa, dan engkau akan umurnya pendek, tidak mencapai kerajaan surga. Saudara, jika hatimu berpaling dari Tuhan, engkau tidak mau dengar firman-Nya, disesatkan untuk sujud kepada Allah yang lain, beribadah kepada Allah yang tidak kamu kenal itu. Sudah mengenal Tuhan Yesus? Kenal ya? Sembahlah Dia, pujilah Dia, agungkan Dia. Dan sudah ayat yang terakhir kita baca dalam Yeremia 17. Kalau kita pilih berkat atau pilih kutuk. Ya, kita baca ayat 7 dulu. Ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, yang hidupnya selalu mengandalkan Dia, bukan mengandalkan kekuatannya, bukan mengandalkan kepintarannya, bukan mengandalkan pada hartanya, tapi mengandalkan Tuhan. Terus yang menaruh harapannya pada Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, dia selalu berharap terus kepada Tuhan. Ya. Berkatnya gimana? ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, Seperti pohon ditanam di tepi air,
yang merambatkan Ya, akar-akarnya akarnya merambat ke tanah, terus ke tepi batang air, sampai mencapai air, ya. dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, Tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, tidak akan khawatir dalam tahun kering, tahun paceklik, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. terus berhasil menghasilkan buah. Amin, saudara. Puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Saudara, di saat-saat pandemi, saudara tetap diberkati Tuhan. Tidak usah khawatir. Ya, di saat-saat orang sulit, kita tetap diberkati Tuhan. Dan saudara, ya, saudara bisa melihat bagaimana ya hidup kami hamba Tuhan dalam keadaan pandemik, dalam keadaan sulit. Rumahnya, gerejanya runtuh. Tapi Tuhan bisa menolongnya. Tidak cukup itu, ya, dalam pandemik Tuhan ganti. Ya, ini bukan untuk sombong, tapi maksudnya untuk saya saksikan bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar. Tetap hijau daunnya, tidak takut tahun khawatir, tahun kering, ya. Dalam situasi pandemik bisa diganti mobilnya yang kecil jadi besar. Ya, puji Tuhan, ini kan bukti Tuhan itu menyatakan ya firman-Nya. Tapi yang pilih terkutuk. Coba baca ayat yang kelima. Pilih yang terkutuk ini. Yeremia 17 ayat kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, Yang mengandalkan manusia itu terkutuk. yang mengandalkan kekuatannya sendiri, Yang mengandalkan kekuatan sendiri, kepintarannya sendiri, kebisaannya sendiri, kemampuannya sendiri, ya. dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya jauh dari Tuhan. Makanya jangan sampai jauh dari Tuhan. Jangan ada rencana sudah jauh, tapi buatlah rencana semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin tetap beribadah kepada Tuhan. Semakin hari semakin mendengar suara Tuhan. Ya, apa yang harus kita lakukan dan kita berpegang kepada firman-Nya. Terus Ayat ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. orang ini nih hidupnya akan seperti semak bulus di padang belantara, di tanah yang kering. Ya, di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tidak akan mengalami keadaan baik. Ya, Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. ya, di tanah yang gersang, angus, di padang gurun. Itulah kehidupannya. Ya, kalau orang sana awit tubulah mindalit, jangan sampai mengalami hal ini. Jangan sampai mengalami posisi yang seperti ini. Tidak mengalami keadaan baik hidupnya, ya terus menderita, terus di padang belantara, semak bulus, terus dalam tanah yang angus di padang gurun. Ya, saudara, hidupnya terus mengalami demikian. Tapi Tuhan ingin merubah hidup yang sudah katakan tadi terkutuk. Karena kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tuhan akan membuat kita hidup yang diletakkan di tepi sungai atau di tepi ya, aliran air. Sudah tetap berbuah, tetap hijau, ya tidak pernah mengalami keadaan yang kurang baik. Karena Tuhan selalu memberkati, seperti tangan Tuhan yang mengacungkan tangannya. Sampai dia naik ke sorga, dia tetap memberkati kita. Sudah, sampai dia di sorga pun dia mendoakan kita. Ya, supaya kita tetap diberkati, supaya kita dilindungi, supaya kita dibela oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Silahkan kita pujikan satu pujian. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah merindukan berkat Tuhan. Tuhan hadapkan kata firman Tuhan. Berkat dan kutuk. Berkat bagi orang yang mendengar firman Tuhan dengan setia.
Berkat bagi orang yang tidak berpaling dari Tuhan, tapi hatinya mengasihi Dia, hatinya terus menyembah kepada Tuhan, yang tetap berpegang kepada ketetapannya, tetap berpegang pada perintahnya. Haleluya. Yesus, haleluya. Dia memang naik ke surga, tapi Dia meninggalkan berkat untuk kita. Perpisahan kita supaya kita tetap dalam berkat-Nya Tuhan. Yesus Tuhan Ya. ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Haleluya. Yang pertama, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. bersekutu dengan Haleluya. selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku. Saya persilakan Bapak Winardi untuk memanjatkan doa. Harapanku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan, dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu tinggal di hadirat-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami semua. Sehingga pada pagi siang hari ini Tuhan, kami masih boleh hadir di tempat-Mu yang kudus ini. Kami boleh mendapatkan firman yang sungguh luar biasa dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi siang hari ini. Firman-Mu yang telah mendidik kami, firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami ya Tuhan.
firman-Mu yang sungguh-sungguh mengingatkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau telah naik ke surga untuk menyiapkan tempat-tempat bagi kami semua. Bagi kami yang tetap setia hanya kepada-Mu ya Tuhan. Bagi kami yang tetap setia mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan menjadi orang yang berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni bila kami ini Tuhan Engkau dapati ternyata tidak mengandalkan Engkau, tidak setia kepada-Mu ya Tuhan, dan tidak hanya berharap kepada-Mu ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Pada siang hari pagi ini Tuhan, kami telah Engkau ingatkan kembali bahwa kami harus tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Yang sungguh-sungguh menyintai Engkau ya Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, berilah kepada kami semua Tuhan hati yang lemah lembut ya Tuhan. Hati yang penuh kasih ya Tuhan. Hati yang rendah hati, baik hati, serta murah hati ya Tuhan. Dan jauhkanlah hati kami dari rasa iri, dengki, sombong, congkak ya Tuhan. Serta kepahitan hati ya Tuhan. Tetapi berikanlah kami hati yang selalu mempunyai empati kepada siapapun juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Engkau sungguh-sungguh menyintai kami ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, jadikanlah kami semua orang-orang yang tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu pada siang hari ini sungguh-sungguh memberkati kami semua. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan juga masih akan terus menyertai kami, memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Dan selalu turunkan urapan yang lungguh luar biasa kepada hamba-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dimanapun juga hamba-Mu ini berada. Selalu Engkau sertai, lindungi, dan berikan pertolongan. Sehingga Tuhan, hamba-Mu selalu mendapatkan keselamatan dari Engkau ya Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan kami semua juga Tuhan, Engkau memberkati kami semua dengan limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami peralasan doa kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Siapa yang bersyukur punya Allah seperti Tuhan Yesus Kristus? Allah yang mau repot buat kita, amin. Haleluya. Disalib buat kita, bangkit untuk memberikan pengharapan buat kita. Bahkan rema yang saya peroleh, mau naik ke surga saja, memberkati kita. Repot-repot gak ditinggal, tapi memberkati kita. Bahkan di sana bukan menyediakan tempatnya sendiri, tapi tempat kita. Haleluya. Ada sukacita, punya Allah seperti Tuhan Yesus. Berikan sore-sore di hadapan Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik. Haleluya. 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 Kuasa maut telah dipatahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh
kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Yesus, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, jangan dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Puji Tuhan, sekali lagi kita akan berdoa dan nanti doa akan dipanjatkan oleh Bu Gembala. Kali ini juga akan mendoakan saudara-saudara kita banyak yang ulang tahun ya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, anak-anak, apabila beberapa hari ini ada yang berulang tahun, akan saya sebutkan anak Vano, anak Justin, Bapak Matias, Bapak Satrio, Eyang Winardi, dan beberapa keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan. Bapak Ibu Guntur, Bapak Ibu Deli, ya, atau Anita, ya, Ibu Anita yang ulang tahun, silahkan maju ke depan. Nanti Bapak Gembala yang akan tumpang tangan mendoakan. Saya akan berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Oh, jemaat Tuhan, hari-hari ini mereka semua dengan tekun dan setia beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Bahkan Tuhan sudah menambahkan usianya 1 tahun lagi Tuhan. Bahkan yang berulang tahun pernikahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan. Berikan untuk senantiasa taat kepada firman Tuhan. Engkau menjunjung tinggi di atas rata-rata, bahkan di atas bangsa-bangsa. Haleluya. Anakmu Tuhan Vano, anakmu Justin, anakmu Bapak Matias, Bapak Satrio, Ibu Anita, kami berdoa untuk Eyang Winardi Tuhan. Haleluya. Engkau memberkati Tuhan. Engkau tetap mengasihi keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan. Bapak Ibu Guntur, Engkau juga memberkati Tuhan.
Tuhan, haleluya. Engkau tidak akan meninggalkannya, Engkau tetap memeliharanya. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Adonan tangannya diberkati oleh Tuhan, haleluya, haleluya. Bahkan kami berdoa, kalau ada saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun, selama sepekan ini Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diurapi. Dalam nama Tuhan Yesus pernikahannya dilindungi oleh Tuhan. Anak cucu menantunya semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa, sepanjang hari ini kami sudah diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami merayakan hari kenaikan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Ajari kami tetap setia, tetap menantikan Tuhan. Apabila Tuhan datang kembali kali yang kedua menjemput kami para salehnya, kami didapati tetap tinggal dalam kesetiaan kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah menjadi bagian kami, memberkati umat Tuhan. Apa yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, baik pengorbanan waktu, tenaga, pikirannya, Tuhan, keuangannya, baik kolektif perpuluhan yang menjadi miliknya Tuhan, makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan balas berlipat kali ganda. Tidak ada yang kekurangan, semua dicukupkan, bahkan sampai berkelimpahan dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang ada di luar kota, baik di Nganjuk, adapun yang di Malang, dan di Purwodadi, yang di Tuhan, haleluya, Jember, di Jogja, bahkan di mana-mana tempat bersama-sama dengan kami untuk beribadah. Peliharalah mereka semua yang ada di Surabaya, yang ada di Sidoarjo, kami yang ada di gereja El Shaddai ini, semua dalam pemeliharaannya Tuhan, tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Kami tetap terpelihara sempurna, tubuh, jiwa, roh jemaat Tuhan terpelihara sempurna. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah ini mulai dari awal permulaan sampai pada akhirnya, karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudara kami di luar Tuhan yang merayakan hari raya Idul Fitri, Tuhan juga memberkati mereka, selamatkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati Bapak Presiden kami bersama dengan wakilnya, staf-stafnya semua dari pusat sampai di daerah, bahkan sampai di kampung-kampung kami di mana kami berdomisili. TNI Polri diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Tim medis bersama dengan stafnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bumi Indonesia diberkati oleh Tuhan. Bumi Indonesia dilindungi oleh Tuhan. Masyarakatnya juga diberkati, diselamatkan oleh Tuhan. Sebentar lagi umat-Mu akan kembali pulang. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjerih lelah dalam pelayanan dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh pengorbanan, dengan sukacita yang besar. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi di masa yang akan datang, tetap dalam pengurapannya Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Tuhan sudah memberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Sebentar kami akan kembali pulang, Tuhan beserta sampai tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah mendatang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih sayangnya Sang Putra yang sudah menyelamatkan, menebus kami menjadi miliknya dalam persekutuan dan penyertaan lewat kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai dalam hidup kami, manunggal bersama kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus hidup.
Engkau telah dikalahkan.